saudaraku bayangkan, Bapak bisa bayangkan betapa lamanya orang kalau dipanggil satu-satu di sini, bisa sampai malam kita diperiksa. Ditanya apa kegiatanmu kemarin, tiap hari satu orang ditanya satu hari, pasti lama dan bisa malam baru selesai. Padahal kita baru 5.000. Di padang mahsyar kelak, Pak, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia? Dan dipanggil maki satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek yang duluan mati. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Mutmainnah, Aisyah, Ahmad Ali, Dasat Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Roni, Nining, Ningsi. Di belakang kau semua. Ambut Dalle, Amon Riko. Dipanggil kau juga, tapi di belakang pak kau. Nah, pada saat antri itu, Allah sediakan ruang seperti ini. Namanya ruang VVIP. Orang lain berjemur, busa-busa kalepaknya. Orang lain kepanasan. Allah sediakan ada ruangan VVIP. Ber-AC, dingin, dilayani bidadari. Apa yang dia minta, dikasih. Sambil menunggu namanya disebut. Masya Allah. Ada 7 golongan kata Nabi di situ. 7. Satu di antaranya kata Nabi, mereka yang memakmurkan masjid. Masuk semua mako ini. Insya Allah. Dipimpin oleh Pak Ahmad Ali. Alhamdulillah. Nah, inilah pentingnya kita hadir di tempat ini. Selain ingin mendengar dakwah, paling penting makmurkan masjid. Pertama. Kedua, waktu Nabi Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kenapa mesti dari masjid ke masjid? Ternyata simbol itu peringatan dari Allah. Kalau mau kau hebat, kalau mau kau maju, kalau kau mau berjaya, hidupmu dari masjid ke masjid. Kedua, yang ketika Nabi hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah, setelah sampai di Kuba, apa yang pertama Nabi bangun? Apa yang pertama Nabi bangun? Bukan ruko. Apa yang pertama Nabi bangun? Bukan kantor bupati. Tapi apa yang pertama Nabi bangun? Masjid. Itulah yang kita datangi kalau kita pergi umroh dan haji. Masjid Kuba. Yang kalau kita wudhu dari hotel, wudhu dari rumah, kemudian dia pergi sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, sama nilainya dia 1 kali umroh. Kenapa ya begitu banyak Allah berikan saya kemuliaan dalam hidup saya? Oh, setelah saya pelajari, salah satu sebabnya saya selalu tinggal di dekat masjid. Di kampungku namanya Desa Bungi, Kabupaten Pinrang. Rumah saya tidak sampai 300 meter dari masjid. Saya pindah ke Makassar merantau sekolah. Tamat SMP saya SMA di Makassar. Saya tinggal di Jalan Yosudarso. Ada masjid jalan dakwah. Dekat, jalan kaki pun oke. Dari Jalan Yosudarso saya pindah ke Jalan Harimau. Ngontrak 9 tahun saya di Jalan Harimau. Ternyata tempat kontrakku guling-guling saja sampai masjid. Tidak sampai 50 meter. Saya dari Jalan Harimau, saya pindah ke Pabayeng-Bayeng. Di dalam komplek itu juga ada masjid dekat dari tempatku ngontrak. Saya pindah dari situ Bayeng-Bayeng, saya pindah ke Todopuli. Ada lagi di Perumnas Todopuli itu ada masjid Jamiul Ihsan. Saya ketua remaja masjid di situ. Saya pindah ke Todopuli, di belakang rumahnya saya itu ada lagi masjid, tidak sampai 20 meter. Sekarang saya pindah ke Jalan Hertasning. Di komplek itu tidak ada masjid, saya bangun masjid.
Maka saudaraku yang aktif ngurus masjid, insya Allah dunia kecil buatmu. Coba lihat Ahmad Ali, kurang apa dia? Uangnya banyak. Istrinya ketua DPR. Ada jabatannya. Anggota Komisi 3 DPR RI. Tapi mau luangkan waktu. Masih mau luangkan waktu dan pikiran. Bukan cuma waktu dan pikiran, uang juga. Untuk apa? Ngurus masjid. Tapi tentu Pak Ahmad Ali, ketika Bapak mengurus masjid, banyak setan yang sakit hati. Banyak setan yang berupaya menggagalkan. Salah satu setan diantaranya, dia munculkan rumor, dia mau pakai berpolitik. Jangan pikir itu, jangan pikir. Yang namanya setan pasti berupaya menggagalkan kita. Kenapa itu orang pergi tanah suci Pak Ahmad Ali, melempar 3 jumroh. Kenapa kita melempar 3 jumroh? Dan 3 hari, 1 tempat 7 batu. Kenapa tidak sekali kumpulkan saja itu? 1 hari 7 batu, berarti 21 batu, kali 3, 60 batu lempar 1 hari saja. Kenapa mesti 3 hari? Allah ingin sampaikan kepada saudaraku, bahwa melawan setan ketika kau ngurus masjid, perlu energi dan tenaga yang kuat. Karena setan tidak pernah membuatmu tenang ketika kau urus masjid. Maka setan berusaha menggoda kita. Goda apa? Itu tadi. Politik misalnya. Dan rata-rata yang ngomong begitu tidak pernah pergi masjid. Iya toh? Nah, poin kelima. Setelah dilantik ini, mari makmurkan masjid. Bagaimana cara makmurkan masjid? Pertama, tidak mungkin kita bisa makmurkan masjid kalau tidak ada masjid. Apa lo mau makmurkan? Tidak ada masjid. Maka bersyukur kalian warga Sulawesi Tengah, karena yang menjadi ketuamu adalah orang kaya. Tapi biar dia kaya, kalau dia pelit, sekek kikir galap aku jambatan. Jangan mako gayanu ji. Maka yang dibutuhkan, orang Bugis berkata, engka namelo. Nah, nih, berapa tahun ke ini masa kepemimpinannya Pak Ahmad Ali? 5 tahun. Saudaraku doakan beliau. Murah rezekinya, sehat walafiat. Kita berdoa dilapangkan hatinya bangun masjid. Karena biar kaya kalau sekek mau dia apa? Tidak ada orang suka orang sekek Pak Ahmad Ali. Betul ki, tidak ada orang sekek. Saya tanya ke ibu-ibu, suka anggota DPR yang pelit atau dermawan? Suka tetangga yang pelit atau dermawan? Suka menantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Nah, ketika dibangun masjid, berpastabikul khairatlah kalian. Berlomba-lombalah dalam kebaikan itu. Yang punya duit, ayo bangun masjid dengan duitmu. Yang punya kekuasaan, anggota DPR, Kapolres, Bupati, Wali Kota, bangun masjidmu dengan cara apa? Permudah dengan tanda tanganmu. Bantu itu masjid supaya ada sertifikatnya. Karena kadangkala masjid wakaf, dia gugat sama anaknya yang pewakaf, akhirnya masjid diambil alih. Karena ada surat-suratnya. Bantu. Ibu Nilam, bikinlah perda yang membuat masjid gampang dimakmurkan. Pak Kapolres, kalau ada tabligh akbar di masjid itu, permudah izinnya. Dan Bapak tahu, alhamdulillah, ketuanya tahu, Dewan Masjid Kota Palu, polisi tahu. Masya Allah. Wih, saudaraku, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidup ini kalau tidak ada polisi? Hah? Hei, rumahmu dirampok,
Anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Motormu hilang, siapa kau cari? Polisi. Saya ceramah, macet. Saya baca Yasin, nggak goyang-goyang mobilku. Saya baca ayat kursi, tambah macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, fastas, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Selesai. Makanya jangan musuh polisi. Biar Pak Ahmad Ali mau, tapi tidak keluar izin dari polisi, nggak jadi orang ceramah. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi. Bersinergi membangun Sulawesi Tengah. Allahu Akbar. Cari kau pengurus Dewan Masjid dari Sabang sampai Merauke. Hanya Kota Palu yang ketuanya pangkatnya AKBP. Alhamdulillah. Tugasnya Pak Ahmad Ali, beliau tidak dimutasi dari Kota Palu. Karena kalau dikasih pindah Kota Palu berhenti. Iya toh? Nah, maka bersinergi polisi. Kau dengar tadi sambutannya ketua AKBP itu gagah, postur tubuhnya bagus, sambutannya baca ayat Allahu Akbar. Insya Allah maju ini Kota Palu, Pak. Nah, kalian yang punya duit bangun masjid. Ada orang kaya, Masya Allah, anaknya kasih keluar negeri, sampai miliaran uang habis. Balik lagi kuliah anaknya luar negeri, kasih nikah, habis lagi duitnya miliaran. Sudah menikah, dibikinkan lagi rumah anaknya, harga juga miliaran. Lahir lagi cucunya, belikan lagi mobil cucunya, semua dia urus. Salah? Tidak. Tapi keliru Bapak, kalau anakmu saja habis untuk miliaran, lalu kau tidak bangun masjid yang harganya cuma ratusan juta. Kira-kira Pak Ahmad Ali jago karena dirinya jago? Tidak, karena istrinya yang jago. Kau kira ini Dasat Latif hebat karena saya? Tidak, tapi karena istriku bisa kasih tenang saya. Mana bisa? Itu mah kau betul-betul. Hei, Pak, bayangkan kalau saya mau ceramah, tiba-tiba mamanya cek WhatsApp, Kak. Ustaz, kesetrum anakmu. Langsung saya bilang, Pak Mali, kasih pulang aja, Pak. Itulah fungsinya istri. Maka hormati istrimu. Nah, maka saudaraku, mari, ya, ayo, makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Bangun masjid. Bagi kalian yang punya duit, bangun masjid. Ibu Nilam ketika wafat, demi Allah, rumah mewah, tabungan banyak, bukan beliau punya. Lalu apa yang kita miliki? Yang telah kita sedekahkan. Ada di sini pegawai negeri. Banyak. Ketika dimutasi non-job, tadinya kepala dinas, tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Ada orang Palu merantau ke Morowali cari nafkah. Ternyata di Morowali tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Kembali lagi ke Palu. Ada orang Jawa merantau ke Palu cari nafkah. Ternyata di sini juga tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Balik kau lagi ke kampungmu di Jawa. Masih ada pilihan ketika Anda menderita di dunia. Tapi kalau masuk ke kubur, ada pilihan? Ada? Senang tidak senang, tinggal kau di situ. Gak boleh kau lagi keluar. Begitu saya masuk kubur, keluar. Nggak enak di sini deh, banyak siksaan. Keluar dulu. Begitu saya keluar, langsung orang bilang, ih Ustadz jadi pocong. Maka ketika meninggal dan masuk kubur, seluruh putus. Kata Nabi, telu manibawa tuluk kombo. 3 saja yang bisa tolong kamu dan amalmu mengalir demi mengalir terus. 1 diantaranya,
Sadaqatun jariyah. Sedekah. Itulah yang kau sedekahkan. Maka Bapak Ibu, kalau ada masjid dibangun, sedekahlah. Ustadz, bagaimana kita mau sedekah? Kita kan orang miskin. Kalau kau tidak bisa bersedekah dengan duit, sedekah kau dengan tenagamu. Angkat kau itu semen, angkat itu besi. Kamu pergi jadi buruh di situ, jadi tukang di situ. Selama masjid itu dipakai, selama itu kau dapat pahala karena engkau ada tenagamu di situ. Saya tidak punya uang, Ustadz. Tidak punya tenaga juga, Ustadz. Tidak ada waktuku. Karena saya kuliah. Tapi saya pandai otakku, Ustadz. Gunakan otakmu makmurkan masjid. Pikirkan itu bagaimana supaya manajemen masjid bagus. Kasih kau ide-ide. Bikin kau pengumuman. Ada surat diketik, kau kirim. Kau ketik, edarkan. Itu adalah kau gunakan membangun masjid dengan otakmu. Saya tidak punya uang. Tidak punya tenaga. Tidak punya otak. Gimana caranya? Makmurkan masjid dengan diam, jangan kau banyak bicara. Ada juga itu orang tidak pernah berjamaah, tidak pernah ngundang. Makok bawan no cilaka. Jak mega bicaramu. Yang kedua, hidupkan sholat berjamaah. Alhamdulillah, kalau seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Palu 5 waktunya ke masjid, insya Allah banyak jumlahnya di masjid. Tapi yang banyak, waktunya jadi lantik na banyak. Berjamaah tidak pernah di masjid. Oh, tapi saya sudah beberapa kali ke Kota Palu dan Sulawesi Tengah umumnya, Pak. Alhamdulillah, masjid selalu ramai. Apalagi kalau subuh. Penuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam muka-muka sakaratil maut. Yang sudah pensiun, yang batu-batu. Nah, tugas Dewan Masjid, hidupkan sholat berjamaah. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Ahmad Ali umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah, saya kasih beras 50 kilo, pulsa 100.000. Sholat subuh jam 5, jam 10 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal Nabi jelaskan, andai saja kau lihat pahala sholat berjamaah subuh, kau akan datang ke masjid walaupun engkau dalam keadaan merangkak. Tahu merangkak? Tahu merangkak? Bayangkan, dia andai kau lihat kata Nabi, kau datang ke masjid, bukan jalan, bukan naik mobil, merangkak sekalipun kau akan datang ke masjid. Karena cuma kan kita tidak lihat. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Bapak tahu pahala berjamaah? Buka kitab Durratun Nasihin. Kata Nabi, orang yang wudhu dulu, lalu dia ke masjid berjamaah, kaki kanannya 1 pahala, kaki gugurnya, kaki kirinya, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumahmu dari masjid 200 meter, PP 400 meter. 1 langkah kanan 1 pahala, langkah kiri gugur dosa kecilmu. Yang kedua, pahala berjamaah. Selama kalian ke masjid, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, semua itu jadi saksi. Semua yang kita lewati. Dan dia akan berdoa, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya dia datang sholat berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ketika berjamaah, kalau kita di masjid, setiap sholat sunnah 2 rakaat pindah. 2 rakaat lagi pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi menganjurkan, ketika kau masjid, lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Sunnah. Jadi kalau pergi ke sana, pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Apalagi keutamaan berjamaah. Kalau gerimis, hujan, Bapak ke masjid, kalau basah bajumu, itulah yang melindungimu nanti di padang mahsyar kelak. Basah baju tidak usah cemas. Basahnya itu akan melindungi agar kau tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham.
Sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya, dia jalan. Itu belen-belen. Apalagi keutamaan berjamaah. Lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali pakai sholat di rumahmu baru sama pahalanya. Yang ketiga, kenapa orang malas berjamaah? Tadi dia tidak lihat 2 manajemen. Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Inilah programnya tadi ketua yang saya dengar tadi Pak AKBP, Pak Ketua Palu. Apa? Manajemen masjid perlu diperbaiki. Ada masjid saya bangun, alhamdulillah. Kalau Bapak menonton YouTube saya dan Bapak tidak skip iklannya, itu Bapak bangun masjid. Karena semua dana yang masuk ke akun saya di YouTube, itu semua jadi masjid. Doakan saya punya cita-cita besar saat ini, membangun masjid tercantik di Makassar dan markas kader ulama. Dekat Unhas saya akan bangun. Dan itu dari mana uangnya Ustadz? Ya, dari kalian yang nonton YouTube dan sedekahnya Pak Ahmad Ali. Nah, coba Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayo dengar baik-baik. Manajemen masjid. Masjid saya bangun, di bawahnya ada kolam. Kolam ikan hias. Di pekarangannya ada masjid, ada kucing saya pelihara yang cantik. Lebih 500 ekor. Tempatnya ada untuk selfie-selfie. Ada tempat selfie-selfie yang tidak bisa ketemu saya bikin fotoku besar, di situlah dia selfie-selfie. Imamnya penghafal Quran yang kita gaji layaknya pegawai negeri. Muadzinnya bikin lomba asan, yang juara 1 kita gaji supaya asan, kerjanya 5 kali asan 1 hari tapi digaji layaknya pegawai negeri. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Belum ceramah sudah saya kirim honornya. Dan sudah ada kitab yang harus dia baca. Imamnya bagus, sound systemnya bagus, karpetnya bagus. Sehingga orang senang datang ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun. Kalau kau jadi imam kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Itulah sebabnya imam sebelum angkat takbir Allahu Akbar, sunnah kau lihat dulu ke belakang. Salat jami rahimakumullah. Oh, ternyata banyak pensiun. Oh, banyak orang tua. Jangan kau dong kasih panjang-panjang, kau siksa orang tua. Yang di belakang itu kan macam-macam. Ada anak muda yang pakai sandal baru, nah lupa simpan baik-baik. Hilang nih sandalku, hilang aja nih Pak Imam. Ada bapak-bapak, dia lupa cabut kunci motornya. Lenyak nih motor, lenyak nih motor. Ada ibu-ibu yang nak tahan kentuknya. Iya toh? Maka kata Nabi, poncoki, ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Ini imam sekarang nak suka yang susah-susah. Siapa ajar kau? Nabi bilang kau baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1, supaya imam bisa jamaahmu ikuti bacaanmu. Kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Coba lihat kalau imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak juga teriak kul huwallahu ahad. Allah. Kenapa? Karena hafal nih. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 1 sampai 92, imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa dibaca semua pengumuman di dinding. Keadaan kas Masjid Agung, pengeluaran, pemasukan, saldo kas. Kenapa disuruh orang baca yang umumnya orang hafal? Supaya kalau kau salah imam, ada yang bantu kau. Coba kalau imam keliru, yang dia baca wadduha, semua orang bisa luruskan. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Maidah, begitu salah, wayalemu. Hadapi susahmu sendiri. Saya suruh kau bikin masalah. Iya toh?
Maka saudaraku yang jadi imam, jangan kau balik-balik sunnah Nabi. Berikutnya, kita pun yang jadi jamaah, ada etika dan adab-adabnya. Apa etika dan adab-adabnya? Sunnah pakai parfum. Sunnah sikat gigi. Kenapa? Karena menghormati orang di samping. Bayangkan kalau kau tidak pakai, tadi malam kau makan kambing, Assalamualaikum, menguap sampai subuh. Setiap ketemu ke orang langsung sudah bilang dalam hatinya, nah lihat mau ke ceramah nanti, dia bilang, busuk mulut nih terus. Apalagi kalau kalian masuk masjid, tolong jangan sampai kau merasa paling hebat dalam masjid. Ada juga itu jamaah kalau takbir kayak dia paling hebat dalam masjid. Allah. Baca Al-Fatihah kayak mau nagigit telinga. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena sudah azan, masih banyak sebenarnya ini mau kusampaikan, masih banyak. Tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Selesai, kalau masih mau dengar lanjutan ceramah, datang aku di Sigi. Sebentar, tidak dipungut biaya, gratis, langkah-langkah kakimu ibadah. Kalau saya tidak salah dari sini ke Sigi paling lama 30 menit. Insya Allah kita lanjutkan malam di Donggala. Bayangkan kalau ada artis datang, kau datang, padahal apa jika kau dapat alamat palsu. Ndak tahu nak kasih pegang kau pahanya, baju na seksi, rok na seksi. Dek tahu napa kata niko, napa kata Cina-Cina mo. Nah ini tabligh akbar, datanglah insya Allah berkah perjalanan kita. Demikian, tidak ada gunanya ini ceramah kalau Bapak Ibu kembali tidak memakmurkan masjid. Demikian, sebelum saya akhiri saya ingin berpantun. Lebat batang padi cerami, padi dipanen di pagi hari, niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari nafkah di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Satu lagi, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WhatsApp. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.